Orang yang bergaul akrab atau karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang itu. He will reveal his covenant bahasa Inggrisnya. Perjanjian itu bukan janji-janji doang. Maksudnya Tuhan pasti akan memberi bocoran maksud-maksud ilahi dalam dunia ini. Dan Tuhan tidak akan memberitahu itu kepada orang fasik, tapi kepada orang benar. Kadang-kadang kita nggak bisa taruh dalam kata-kata atau kalimat apa yang Tuhan hendak perbuat. Karena masa depan tetap remains mysterious atau tetap sebuah misteri. Namun demikian, kita pasti dipersiapkan lah. Pasti ada faktor-faktor hidup kita itu dipersiapkan untuk apa yang akan terjadi tanpa kita sadari. Lalu untuk hal-hal yang kita sadari, Tuhan pasti memberi kita rema. Nggak mungkin nggak. Tuhan nggak akan diam saja. Aku tahu Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Dan Engkau hendak berbicara pada umat-Mu. Keluarga Saat Teduh. Engkau akan menuntun kami. Jikalau Tuhan mau mengangkat kami pada kemenangan dan kemuliaan, Tuhan akan memberi kami nasihat lebih dulu. Sebab perkataanmu itu kehidupan. Your word is spirit. Firmanmu itu adalah roh. Nafas kehidupan kami. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Bantu hamba-Mu untuk bisa menjabarkan dengan semudah-mudahnya. Untuk bisa dimengerti, namun sedalam-dalamnya pengertian tentang Allah dan kehendak-Nya. Sembunyikan di balik salib-Mu sekali lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Beberapa waktu yang lalu belum lama, saya menyampaikan firman Tuhan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mengambil cerita tentang Nuh, hubungan Nuh dengan Tuhannya. Dan beberapa perikop ayat belum saya jabarkan, karena begitu dalam pengajaran firman, sehingga tidak bisa saya selesaikan semua. Apa yang tertinggal, inilah berkatnya saat teduh bersama. Di sini saya akan mengkhotbahkan. Saya kasih judul 3 rema dari cerita Nuh. Karena Tuhan kalau mau mengangkat kita, Dia akan memberi kita nasihat lebih dulu. Dan dengan nasihat-Mu, Engkau mengangkat aku. Dari keterpurukan pada kemenangan. Dari kehinaan pada kemuliaan. Semua untuk kemuliaan namanya. 3 rema dari cerita Nuh, bagian ayat yang saya tidak sempat selesaikan waktu di ibadah GMS yang lalu. Sekarang kita mulai dulu di pasal 6, Kejadian 6 ayat 17 sampai 22, saya baca. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu persatu, satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dari cerita ini kita akan memperoleh nasihat. Ada bimbingan tuntunan Roh Kudus. Dan kalau Tuhan yang pimpin kita, ajaiblah perbuatannya. Saya percaya kunci kemenangan itu terletak pada kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan. Dan yang harus tentunya disambung dengan ketaatan. Percuma kita peka, percuma kita tahu, pada ujungnya kita tidak menjadi pelaku. Kita hanya menjadi penonton saja. Tuhan mau memberkati hidup Anda di tahun yang baru ini. Dan ada 3 rema yang mesti kita temukan dari cerita dan ayat yang kita baca. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 17 terdengar kejam. Tapi Tuhan memberitahukan kepada sahabatnya yaitu Nuh. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahu Nabi dulu. Tuhan juga tidak akan melakukan apa-apa di dunia ini tanpa memberikan bocoran pada umatnya. Makanya kita harus hidup dalam kepekaan. Karena kita perlu untuk maju. Dan kita harus early. Artinya kita harus dini. Beberapa langkah sebelum orang-orang dunia alami. Sekalipun kita tidak maha tahu, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Tapi orang yang bergaul akrab atau karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang itu. He will reveal his covenant bahasa Inggrisnya. Perjanjian itu bukan janji-janji doang. Maksudnya Tuhan pasti akan memberi bocoran maksud-maksud ilahi dalam dunia ini. Dan Tuhan tidak akan memberitahu itu kepada orang fasik, tapi kepada orang benar. Kadang-kadang kita nggak bisa taruh dalam kata-kata atau kalimat apa yang Tuhan hendak perbuat. Karena masa depan tetap remains mysterious atau tetap sebuah misteri. Namun demikian, kita pasti dipersiapkan lah. Pasti ada faktor-faktor hidup kita itu dipersiapkan untuk apa yang akan terjadi tanpa kita sadari. Lalu untuk hal-hal yang kita sadari, Tuhan pasti memberi kita rema. Nggak mungkin nggak. Tuhan nggak akan diam saja. Jadi kita itu nggak usah kepo, mau cari tahu. Bergaul akrab aja, kita pasti tahu sesuatu. Kita pasti mengerti, sekalipun kita nggak memahami, nggak mengerti, kita pasti mengenal jalan-jalannya. Sebab ada firman, umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Tapi orang fasik yang gagah perkasa akan digembosi oleh Tuhan. Mereka yang merasa berhikmat akan tertangkap dalam hikmatnya. Malah justru hikmatnya itu celaka. Orang yang merasa pintar akan ditangkap dalam kepintarannya, malah kepandaiannya itu yang menjerumuskan. Tapi orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan mencari wajahnya, nggak mungkin lah Tuhan itu biarkan kita itu seperti meraba-raba dalam gelap lalu kesandung batu. Apalagi kalau di firman dikatakan, firman-Ku pelita bagi kakimu, itu berarti kan terang bagi jalan. Pasti ada suatu peluputan. Kalau Anda baca ayat 17 ini, waktu itu di zaman purbakala, zaman Nuh, mereka itu jahat-jahat sekali, bahkan anak pun dikorbankan, kira-kira begitu. Makanya kita jangan menilai Tuhan hanya sekedar dari asal baca lalu berkata Tuhan kok tega. Tuhan itu nggak raja tega. Tuhan itu sudah menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Anda dan saya bahkan belum hidupi hidup sendiri tanpa dosa. Tuhan itu sudah mati bagi orang berdosa. Jadi jangan pernah berkata Tuhan itu raja tega. Kita belum mati untuk siapa-siapa. Hidup untuk diri sendiri aja masih belum becus. Masih belum betul. Tuhan itu kalau sampai berfirman, aku akan mendatangkan air bah, itu pasti dunia sudah keterlaluan. Udah tidak ada lagi obatnya. Ada orang yang sudah mengeraskan hati sampai satu taraf, hanya satu langkah lagi yang tersisa yaitu binasa. Jangan sampai kita adalah orang itu. Jangan sampai hidup kita sampai ke titik itu. Hati itu harus lembut, harus mau ditegur oleh Roh Kudus. Kita itu jangan sampai seperti Firaun yang hatinya membatu, mengeraskan hati sampai mati. Tapi ayat 17 singkat cerita, dunia begitu bejat, sehingga Tuhan berkata, aku akan memusnahkan semua yang hidup. Sudah kamir semuanya ini. Tetapi di ayat 18 ini super indah. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. So beautiful ya. Ayat 17 itu seolah Tuhan marah, memang Tuhan murka, tapi ayat 18 itu beda tonasinya. But with you it's different. Tapi dengan kamu beda. Halo Nuh. Tapi dengan engkau aku mau. Tapi dengan dirimu Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Tapi gara-gara kamu, kata Tuhan pada Nuh, anak-anakmu, bahkan istri-istri mereka, dan istrimu sendiri, semua juga akan kuselamatkan. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu masih membuat yang namanya peluputan? Keluputan itu masih terjadi. Makanya kalau kita itu hidupi tahun ini, jangan hanya minta sama Tuhan luputkan dari hukuman dunia. Tapi aku mau dosanya, loh kok enak. Kita mau perbuatannya, tapi kita tidak mau konsekuensinya. Itu satu paket. Orang benar itu selalu diluputkan. Bukan hanya dari hukuman, tapi juga dari dosa dunia. Karena itu berdoalah begini seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus beri aku hati yang bulat. Hati yang bertekad. Bulat hati aku untuk takut akan nama-Mu. Dalam bahasa Inggrisnya, give me an undivided heart. Kasih aku hati yang gak bercabang. Bercabang itu ternyata bukan hanya suami istri, pasangan yang selingkuh. Bercabang itu bukan hanya pecah kongsi, gak loyal sama partnernya, mengkhianati orang yang percaya kepadanya. Ternyata bercabang itu bukan hanya orang bekerja di perusahaan ini lalu jual info dari sini ke perusahaan rival.
supaya dapat keuntungan ganda. Ternyata itu semua hanya manifestasinya. Orang bercabang itu pertama-tama adalah terhadap Tuhan. Makanya kalau dia sama Tuhan gak loyal, dia sama manusia juga gak setia. Atau sama apapun dia tidak akan menunjukkan loyalitas. Minta sama Tuhan, kasih aku hati yang bulat untuk takut akan namamu. Dan please prevent me atau cegah aku dari dosa yang tidak aku sadari. Kita gak boleh sengaja berdosa atau sengaja mengkhianati Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Allah. Sedangkan sedangkan kita aja sekalipun sudah sengaja mentaati Tuhan aja, masih ada hal-hal tertentu yang kita tidak sadari secara tidak sengaja kita lakukan kok. Kita sudah bukan di level sengaja berbuat dosa. Itu harus selesai dulu. Itu sudah tutup buku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau bicara soal kesengajaan, harusnya Anda dan saya memakai hak bebas kita dan memakai willpower atau kehendak bebas kita, memakai kemauan kita untuk mentaati firman-Nya. Tuhan, bulatkan hatiku. Tolong aku Tuhan, aku tidak mampu. Beriku kekuatan untuk tabah. Beriku kemampuan untuk hidup kudus. Jagai aku terus. Seperti Yusuf lari dari istri Potifar yang menggodanya. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu yang aku bisa lakukan yaitu melarikan diri atau menjauhi hawa nafsu. Meskipun hatiku masih sedikit ada syarat itu. Masih ketarik somehow. Masih tertarik dengan hal-hal itu. Tetapi ketika kita lari, Tuhan akan membebaskan dan menguatkan kita. Ketika kita menjauhi hawa nafsu itu, dengan mendekat kepada Allah, kita bisa melawan iblis dan mengalahkan setiap tipu muslihatnya. Sedangkan kita sengaja taat sama Tuhan dan lawan arus aja masih ada perkara-perkara yang kurang disengaja yang bisa terjadi. Makanya di Alkitab juga diajarkan salah satu wujud doa adalah Tuhan tolong luputkan aku dari perkara-perkara yang tidak kusengajai, tidak kusadari. Karena itu saya berdoa tahun ini kita jangan maunya hanya luput dari hukuman dunia. Bencilah pakaian orang-orang yang berbuat dosa. Jangan cemari dirimu dengan hal-hal itu. Janganlah nikmati manisan mereka. Jangan cemburu dengan orang fasik, nanti kakimu terselip. Nanti kakimu tergelincir karena kita iri hati loh. Orang itu kok enak ya hidupnya, berdosa dan nyaman. Aku taat sama Tuhan kok banyak sekali godaan. Jangan pandang orang-orang dunia, pandang Yesus terus. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku kata Tuhan kepada Nuh. Karena hidupmu beda Nuh. Kamu tidak akan menanggung hukuman dunia. Kan kamu juga tidak melakukan dosa mereka. Dan kamu juga tidak mengorbankan wangi-wangian mereka. Kamu tidak mencemarkan dirimu dengan perbuatan lalim mereka. Kamu sendiri menjaga hatimu. Sehingga kamu tidak sama dengan mereka. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Kamu akan masuk Batra, mereka akan tenggelam di air bah. Kamu kuselamatkan, mereka binasa. Kenapa kamu harus menanggung hukuman mereka? Kamu tidak ikut-ikutan dengan dosa mereka? Ayat 18 itu perkecualian. Orang benar itu diluputkan. Tapi kalau kita diluputkan dari hukuman, kita harus diluputkan dulu dari dosa mereka. Tahun ini hidupmu harus beda. Orang lain free sex, jangan ikut-ikutan, hai anak muda. Setiap orang di luar sana itu mungkin selingkuh itu biasa, apalagi di dunia kerja. Anda jangan terbawa arus. Keluarga Anda kudus. Orang mau bilang apalah, nggak apa-apalah, asal pasangannya nggak tahu. Asal kamu tanggung jawab, tetap hidupi rumah tanggamu. Norma dan moralmu, itu tanggung jawab ke Kristus. Kita tidak berdosa, bukan karena takut ketahuan. Kita tidak berdosa karena takut akan Tuhan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Kamu mesti hidup beda Nuh. Kalau Nuh, dia sudah hidup beda. Makanya dia tidak ikut-ikut dihukum oleh Allah lewat air bah. Mari kita beda. Kalau sekarang bahasa yang klise atau yang klasik sekali di sekolah. Jangan ikut-ikutan nyontek. Peduli amat kalau teman-temannya berkata fanatik kamu. Biarin mereka bilang apa, nggak apa-apa.
Anggaplah itu pujian kalau kita fanatik sama Tuhan. Daripada kita tidak fanatik sama siapa-siapa, ini iya, itu iya, kompromi melulu. Kayak begitu kan seperti bunglon yang ganti-ganti warna, tergantung siapa yang kita layak, tergantung siapa yang saat itu melihat kita. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Kamu beda Nuh, miliki kesaksian ini, keluarga Saat Teduh Bersama. Tahun ini kita mesti hidup beda. Jadi jangan sampai kita hanya alergi hukuman, tapi juga alergi manis-manisan dunia. Kalau kita tidak ikut sama dosa mereka, kenapa kita harus dihukum sama mereka? Kesusahan orang benar memang banyak kata Alkitab, tapi Tuhan meluputkan, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Siapa bilang kalau kita taat sama Kristus hidup kita mulus? Enggak. Kadang-kadang kita harus pikul salib, bukan kadang-kadang. Setiap kali kita mesti rela memikul salibnya. Gara-gara taat sama Tuhan, mungkin kita dirugikan. Mungkin kita disalah mengerti. Mungkin kita difitnah, dikucilkan, dijauhi. Bahkan mungkin kita tidak bisa memakai cara dunia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Mungkin kita nggak bisa bypass proses Tuhan atau lewati prosesnya begitu saja. Kita nggak bisa mendapatkan hasil yang instan. Mau kaya, mencuri, merampok bank. Kita nggak boleh lakukan itu. Karena firman Tuhan berkata jangan mencuri, jangan berbuat jahat. Maka kita harus menabung pelan-pelan. Tapi pasti ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kesusahan yang kita tanggung itu adalah salib. Dan salib itu mulia. Penderitaan yang kita alami itu diizinkan Tuhan karena ketaatan. Pasti ada upah menanti. Pasti ada perkenanan, pasti ada penyertaan, pasti beda dengan kesengsaraan dan penderitaan yang harus dialami oleh orang fasik. Karena kesusahan mereka itu akan menghancurkan mereka. Tapi kesusahan orang benar itu adalah gizi rohaninya. Penderitaan yang harus kita tanggung bukan karena dosa kita, tapi karena taat firman itu akan mendatangkan pahala. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Anak-anakmu dan istri-istri mereka pun akan masuk dalam perjanjian itu. Keturunanmu akan beda. Di bawahmu nanti, turun-temurun anak cucumu akan selalu ada orang-orang pilihan Allah. Selalu ada orang-orang benar. Kamu pasti beda. Ayo sama Tuhan tuh jangan pikirannya transaksi. Aku taat dapat apa? Aku setia, Tuhan kasih aku apa? Jangan transaksi. Pikirannya harus jangka panjang. Sama Tuhan itu hubungan kita tuh seumur hidup. Bahkan masuk ke dalam kekekalan. Jangan pikirannya itu seperti bisnis kalau sama Tuhan Yesus. Mari kita pegang erat-erat janji Tuhan. Bahwa kalau kita hidup beda, keturunan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan meminta-minta roti anak cucu kita nanti. Saya percaya berkat kita datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari mencuri. Bahkan bukan datang dari merampas, bukan dari kompromi. Hidup ikut Tuhan itu bahagia dan bahagianya penuh. Amin. 3 rema dari cerita Nuh yang berikutnya saya bacakan di ayat 19 lagi. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jandan dan betina harus kau bawa. Tuhan suruh Nuh untuk mengambil hewan sepasang demi sepasang, supaya jangan sampai punah. Ayat 20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Pertanyaannya di ayat 19 dan 20, bagaimana caranya? Tuhan kasih Nuh sebuah impossible task atau sebuah tugas yang gak mungkin bisa dia lakukan. Kamu harus tangkap semua jenis hewan, pasangan-pasangan mereka. Setiap jenis itu sepasang, kamu bawa masuk dalam bahtera. Mungkin beberapa hewan lebih mudah ditangkap. Kelinci mungkin. Tapi kalau hewan buas gimana? Masa mereka mau nurut sama kita? Kalau hewan liar maksudnya. Jikalau hewan piaraan mungkin bisa di-training, bisa dilatih. Bagaimana dengan macan? Bagaimana dengan segala jenis burung? Gimana nangkepnya? Gimana membujuk mereka untuk mendarat? Tapi inilah keajaibannya. Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita percaya dulu. Dan percaya saja. Only believe, seperti lagu itu. Only believe, all things are possible. Only believe, only believe,
All things are possible, only believe. Percaya saja, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Asal Tuhan yang berfirman, kita nggak langsung berdebat soal metodenya. Kalau Tuhan berjanji, terima mentah. Kalau Tuhan sudah memberikan bahan mentahan, yaitu perjanjian atau janji Tuhan, Tuhan pasti memberi kita semua toolnya untuk kita bisa memasak mentahan itu menjadi sesuatu. Pasti Tuhan buka koneksi, pasti Tuhan memberikan infrastrukturnya, pasti Tuhan memberi fondasi, pasti Tuhan juga akan kirimkan orang. Pasti ada jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan kalau suruh kita naik ke level 7, pasti ada tangga ke situ. Tapi waktu Tuhan suruh kita, waktu kita dengar suara Allah, katakan amin dulu. Firman-Nya ya dan amin, asal ada di dalam Alkitab. Asal itu firman Allah yang kita dapatkan lewat doa ketika kita mencari wajah-Nya, keluar dari persekutuan kita yang hidup dengan Kristus. Say yes. Waktu itu Nuh berkata, ya Tuhan, tidak pernah tertulis Nuh ragu, Nuh tertawa. Seperti Zakaria ketika diberitahukan bahwa istrinya yang sudah super tua itu akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Dia tertawa tidak percaya langsung jadi bisu. Nuh gak begitu. Dia percaya dulu. Only believe. Tahu gak kunci mujizat itu sebenarnya hanya percaya saja. Ya ngomong enak Pastor Philip. Tapi dilakukan, pertama-tama kalau Tuhan berfirman itu Tuhan gak suruh kita melakukan apa-apa dulu. Kelakuan nomor 1 untuk meresponi firman itu. Kata aktif pertama yang harus kita persembahkan adalah believe. Sebelum kita melakukan sesuatu lebih dari itu, berbuat sesuatu lah, kontak seseorang lah, mengusahakan lah, meeting dulu lah, pilih strateginya, timingnya kapan, mulai dari step 1, langkah ke 1 apa dulu sebelum itu. Sebelum ini, apa dulu yang harus kupersiapkan? Itu semua pikiran logika diperlukan nanti. Tapi itu semua percuma kalau Anda tidak percaya di depan ketika Tuhan berfirman. Karena itu semua nanti langkah-langkahmu akan menjadi usaha manusia dan timbul dari keraguan-raguan iman, kebimbangan kau tidak akan dapat apa-apa. Jadi kalau Tuhan berfirman, langkah paling smart, the wisest thing to do, paling berhikmat adalah percaya dulu dan percaya saja. Yes, I believe. Kalau temannya tanya atau istrinya sendiri tanya, istri Nuh berkata, papa, ya. Lalu gimana caranya nangkep burung-burung itu? Nggak tahu. Tapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti tahu. Percaya dulu. Mungkin orang-orang sekitarnya berkata, bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Apakah kau gila? Gimana caranya? Belum lagi berapa jenis hewan itu yang harus dikumpulkan. Membuat bahtera, jangankan kumpul hewannya, bikin kapal di atas pegunungan. Kapal segede itu, ratusan meter panjang lebarnya semua, mana bisa? Udahlah, jangan tanya dulu why, mengapa. Jangan tanya what, tapi perhatikan who, siapa yang berbicara kepadamu. Percaya dulu, percaya saja. Itulah kunci mujizatmu di tahun ini. Dan Tuhan itu luar biasa, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nanti setelah step 1, langkah ke-1-nya betul. Aku percaya Tuhan, trust and obey. Aku taat saja. Tiba-tiba waktu kita melangkah, Petrus berjalan di atas air. Ketika Nuh membuat bahtera, itu hewan bisa datang sendiri setor muka. Nggak disuruh, tidak ada publikasi, tidak pakai taktik apa-apa. Mau hewan-hewan yang liar, hewan piaraan, ternak, tidak pandang bulu. Semua datang sepasang-sepasang satu persatu. Dan mereka langsung masuk begitu aja, manisnya, nurut sekali. Seperti sudah di-training, memang betul sudah di-training dan dilatih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Masa mungkin Allah tidak mengenapi firman-Nya? Itu hewan-hewan datang sendiri, setor dirinya kepada Nuh. Masuk ke dalam bahtera. Itulah keajaiban. Persisnya seperti apa kita nggak tahu, aslinya itu seperti apa. Saya kepingin tahu suatu hari, saya kepingin nanti kalau kita semua sudah di sorga suatu saat nanti, kepingin interview Nuh. Sebenarnya secara spesifik gimana sih kejadiannya? Tapi intinya adalah Tuhan tidak pernah gagal mengenapi firman-Nya sendiri. Jadi kita jangan gagal percaya.
kuncinya itu only believe. Coba lihat sekarang ayat ke-21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat 21, Anda perhatikan Tuhan suruh Nuh apa? Nuh, hewan itu akan datang sendiri. Tapi makanan mereka dan makananmu, kamu harus store, kamu harus kumpulkan dan simpan. Ada bagianku, ada bagianmu, ada bagiannya Nuh, ada bagiannya Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mau kamu malas, iman itu tidak menghapus peran. Iman itu justru mengurapi peran kita. Di bagian kita sebagai manusia, kalau kita beriman sama Tuhan, kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Dan kita memperoleh kekuatan untuk melakukan perintahnya. Tuhan beritahu, dan engkau Nuh, kamu bawa bagimu segala apa yang dapat dimakan. Itu gak perlu aku yang bawa kan, kata Tuhan. Kalau hewan satu persatu mereka datang kepadamu di depan pintu bahtera nanti. Tapi kalau makanan, lu kumpulin sendiri. Bukankah Nuh itu petani? Kalau Anda baca ya, dia punya profesi itu, dia seorang yang mengerjakan tanah. Nuh, kamu punya waktu sekitar puluhan tahun membuat bahtera. Bahtera itu dibuat kurang lebih 70 tahun. Nuh bisa kumpulkan banyak itu. Sedangkan Yusuf di Mesir aja, nanti di kitab Kejadian, dia mengumpulkan 7 tahun dalam kelimpahan. Itu bisa beli satu Mesir kok, bisa ngasih makan Timur Tengah kok. Pasti 70 tahun dia bisa kumpulkan banyak makanan yang cukup untuk para hewan. Seluruh bahtera itu nggak mungkin diisi hanya dengan binatang. Juga harus ada gudang untuk makanan. Dan Nuh mengumpulkan makanan itu, kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. You know, berkat Tuhan itu tidak selalu datang lewat mujizat. Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui persiapan kita yang matang. Dan juga melalui pengaturan yang baik. Some blessings come from good management. Ada berkat tertentu diberikan kepada kita karena kita manage resources atau karena kita bisa memanage, mengelola sumber daya yang Tuhan berikan seperti waktu, talenta, perencanaan kita. Jangan kita itu ngeflow, udah gampang tahun ini mau apa nanti terserah Tuhan. Loh, ada hal-hal yang terserah Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan serahkan kepadamu. Kalau Tuhan sudah serahkan kunci kerajaan sorga, jangan terus begini sama Tuhan, lempar-lemparan. Berarti ada sesuatu di tangan Anda. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Ada berkat itu yang dari mujizat. Tapi ada berkat yang kita kelola. Ada yang tumbuh sendiri dari tanah, tapi nanti tahun ketiga kamu harus buat kebun anggur. Bahkan tahun kedua sudah apa yang kamu tanam dari tahun sebelumnya. Berkat Tuhan itu ada pada good preparation and wise management. Pakai intelligence kita. Pakai sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kita nggak perlu jadi Einstein. Kita nggak perlu punya otak yang terlalu jenius, tapi apa yang ada pada kita, pakai common sense, pakai yang namanya pengetahuan umum, pakai yang namanya firasatmu yang baik, belajar untuk tepat waktu. Saya selalu ngomong begini, orang yang tidak bisa menghargai Kronos tidak akan pernah melihat Kairos. Orang yang tidak bisa menghargai waktu yang di dalam kuasa manusia, janjian pukul 7, datangnya 7:30. Orang yang kayak gitu biasanya akan jarang lihat Kairos atau waktu ilahi. Tahukah Anda, Tuhan bekerja sama dengan manusia. Tuhan tidak membiarkan kita jadi Pinocchio, Tuhan yang kerja melulu. Atau semuanya kita, nanti kita sombong kiranya karena hasil usahamu dan jeripayamu. Tuhan itu memberikan sebagian berkat itu lewat pengelolaan kita. Kalau Anda baca ya, ada mujizat luar biasa di ayat 21 itu. Selama hampir setahun lebih 371 hari Nuh akhirnya berlindung di dalam bahtera. Memang untuk air bah menenggelamkan bumi cuma butuh 40 hari. Tapi butuh 1 tahun lebih untuk air itu surut totalnya ya kan. Air bah lalu habis itu nanti surut sampai sungguh-sungguh bisa mendarat di Gunung Ararat. Itu perlu waktu cukup lama. Hampir setahunan. Dan kalau Anda baca, makanannya nggak ada yang expired. Nggak ada ayatnya makanannya jadi basi yang Nuh kelola.
diberkati oleh Tuhan, dikasih restu Yesus. Dikasih restunya Tuhan. Nggak ada satupun makanan itu yang wasted. Dia ngumpulkan tuh nggak kebanyakan. Nggak ada ceritanya setelah Bahtera mendarat di pegunungan yang tinggi Ararat. Lalu makanannya kelebihan di sana. Di dalam Bahtera itu mereka pusing gimana untuk pindahkan makanan atau busuk di dalam Bahtera. Nggak ada cerita, gitu-gitu nggak ada. Semua seolah-olah pas pada waktunya, pada tempatnya. Dan Anda sadari nggak, selama di Bahtera setahunan itu, ratusan hari tak ada satupun animal yang sakit. Nggak ada satupun yang sakit. Saya percaya mereka ada penggolongan, ada bilik-biliknya seperti zoo. Beruang nggak dicampur dengan kelinci, macan nggak dicampur dengan kambing. Pasti semuanya itu ada organisasi yang Nuh lakukan di sana dan ada pembukuan yang baik. Nuh bukan orang teknologi, bukan orang canggih, tetapi dia punya tanggung jawab yang tinggi. Coba lihat ya, no human get sick, tidak ada manusia yang sakit. 8 orang di Bahtera itu, Nuh istri, 3 orang anak, 3 menantunya. Tidak ada hewan atau binatang yang jatuh sakit, apalagi yang mati. 3 rema dari cerita Nuh yang kita pelajari hari ini. Yang satu, orang yang benar diluputkan dari dosa dan hukuman dunia. Jangan mau cuman luput hukuman, tapi dosanya mau. Jangan ya. Dua-dua tidak perlu. Karena kita orang yang benar, bahagia kita datangnya penuh dari Tuhan Yesus. 2, kunci mujizat itu hanyalah percaya saja pada perkataannya. 3, berkat Tuhan ada pada persiapan dan pengaturan yang baik. Tahun ini be organized ya. Buat perencanaan, sebelumnya berdoa dulu. Waktu membuat perencanaan katakan kalau Tuhan kehendaki aku akan ke sini, ke situ, lakukan itu dan ini. Setelah engkau buat rencana, doalah. Serahkan rencana itu ke kaki Tuhan. Biarkan terjadi kehendaknya. Itulah, kalau Anda melakukan itu dengan baik, tahun ini akan penuh dengan berkat Tuhan. Saya percaya ada berapa animals, ada berapa hewan di dalam Bahtera. Di dalam Bahtera itu minimal ya, asumsi saya, ada lebih dari 35.000 pasang jenis hewan. Saya yakin tahun ini, dengan mudahnya seperti membalikkan tangan, Tuhan bisa menyebabkan 35.000 jenis berkat. 35.000 pasang jenis berkat. Datang mengetuk pintu kantormu, pintu rumahmu, dan juga pintu hatimu. Saya percaya Tuhan itu ajaib. Anda tidak perlu mengejar berkat itu. Berkat itu akan datang sepasang-sepasang mencarimu. Pastikan hidupmu teratur dan pastikan prioritasmu benar. Yesus dulu di atas segala sesuatu.